Kita pagi ini akan mengingat kembali tentang betapa pentingnya ya manusia ya, untuk membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan. Ya. Oke, eh, ini tadi saya sampaikan oleh Mbak Kia ya tentang perintah menuntut ilmu. Thalabul ilm faridah ala kulli muslim. Ada juga di selain kulli muslimin wa muslimah. Ya tentu titik poinnya adalah mengapa baik Allah maupun Rasul-Nya sampai mewajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu ya. Kalau sudah sampai pada hukum wajib, tentunya itu adalah sesuatu yang sangat elementer, ya. Sesuatu yang sangat prinsip yang harus ada pada diri orang Muslim. Ya. Dan juga kewajiban lain ya, seperti dalam bidang ibadah mahdoh. Tapi ilmu ini ya mengapa begitu pentingnya ya, sampai diwajibkan. Kalau diwajibkan artinya harus dilaksanakan ya. Sejak kita lahir ya sampai meninggal senantiasa menuntut ilmu ya. Bahkan dalam kandungan ya, kita bisa menerima pengetahuan melalui beberapa metode yang sudah ada. Ini juga sebagai argumen nakli ya, argumen nakli penguat mengapa menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam. Kalau suatu kewajiban itu sungguhnya ya untuk manusia itu sendiri, untuk kebaikan umat Islam itu sendiri. Tambah ya dalam Quran surah Al-A'la, wahyu yang pertama mengapa turun Iqra ya. Bacalah atau belajarlah, tapi bukan sembahlah ya. Ini ada sebuah pesan yang sangat penting bahwa dalam menyembah pun kita harus membaca dulu, belajar dulu bagaimana beribadah dengan baik. Cara umum terlintas seperti itu ya. Dan ini tentu menjadi renungan ya, renungan bagi kita mengapa kita yang mengaku beriman kepada kitabullah, kepada kitab suci, termasuk turunnya ayat ini, mengapa kita dalam beberapa survei, misalnya Mbak Widya atau Mbak Nabila ini coba searching, googling ya, terkait minat membaca. Kita berada di peringkat keberapa? Rata-rata lembaga survei menyebutkan Indonesia yang mayoritas Islam selalu berada di peringkat 1, 2, 3, 4 dari bawah dalam hal meminat membaca. Ya, ini kan sebuah ironi ya, sebuah hal yang yang mencerminkan bahwa keimanan kita sungguhnya masih jauh ya dari yang diharapkan tentunya ya. Kalau wahyu pertama saja yang turun bacalah, mengapa Indonesia yang mayoritas Islam menjadi sebuah masyarakat yang punya minat membaca paling rendah. Dan tentu konsekuensi logisnya adalah kita lihat umat Islam, negara-negara berkembang saat ini tertinggal ya dalam berbagai bidang. Ya, baik bidang kesehatan, ekonomi, politik, ya, dan lain sebagainya. Bahkan khusus dalam bidang kesehatan, beberapa pakar mengatakan bahwa negara-negara seperti Indonesia ini tertinggal 20 tahun daripada negara-negara yang maju yang ada di Eropa. Tertinggal 20 tahun. Misalnya sekarang kita lihat di Eropa atau di Amerika itu sejak 20 tahun yang lalu sudah ada virtual hospital ya, rumah sakit online namanya Mercy Hospital.
Ya, di Mercy Hospital itu ada sebuah gedung 4 tingkat, di dalamnya lengkap tenaga kesehatan, juga tenaga medis, tapi di gedung tersebut tidak ada pasiennya. Pasiennya tersebar di berbagai penjuru. Jadi mereka melakukan terapi dari jarak jauh. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Atau terkait rekam medis elektronik, ya. 20 tahun yang lalu negara-negara maju sudah menerapkannya. Indonesia baru akhir tahun ini diwajibkan seluruh layanan kesehatan menggunakan elektronik medical record, ya. Rekam medis elektronik. Nah, itu beberapa contoh ketertinggalan kita, ya. Kita juga perlu berkaca lagi, ya, dari ketertinggalan itu, misalnya apa yang pernah diceritakan oleh B.J. Habibie, ya, mantan presiden, Allahyarham. B.J. Habibie itu pernah bercerita bahwa ketika beliau tinggal di sebuah camp bersama orang-orang Yahudi dalam sebuah pelatihan, ketika malam pertama beliau seperti biasa bangun jam 3 untuk sholat tahajud, ya. Namun beliau bergumam, wah, karena saya satu-satunya orang Islam, pasti saya yang pertama bangun, dan mereka belum pada bangun, orang-orang Yahudi. Namun ketika Pak B.J. Habibie ini keluar kamar, melintasi hall atau aula, ternyata melihat beberapa orang Yahudi sudah bangun, sedang duduk di lobi. Dan semakin terkejut ketika didekati, ternyata mereka sedang membaca sesuatu. Jam 3 pagi sudah bangun, sedang membaca buku. Dan lebih kaget lagi, ternyata salah satu di antara mereka ada yang sedang membaca terjemah Al-Quran dalam bahasa mereka. Ya, Habibie pun bertanya dan heran, kenapa Anda orang Yahudi kok malah membaca kitab saya, kitab suci Al-Quran? Beliau mengatakan, wahai Mr. Habibie, di kitab umat Islam ini bukan hanya ilmu agama, tapi banyak juga ilmu pengetahuan yang menjadi sumber dari kemajuan ilmu pengetahuan yang ada sampai sekarang. Kita tahu kan, sekarang ini orang Yahudilah, ya, yang sedang unggul di antara umat-umat yang lain. Bukan orang Nasrani, bukan orang Kristen, tapi orang Yahudi. Yang punya Facebook, orang Yahudi. Yang punya Instagram, orang Yahudi. Yang punya WhatsApp, orang Yahudi. Yang punya Google, orang Yahudi. Ya. Coba kalau aplikasi tadi tiba-tiba dimatikan dalam 1 bulan, misalnya, tentu akan banyak chaos, ya, banyak kekacauan. Karena kita sudah sangat terganti dengan dengan teknologi, ya. Nah, yang penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran ini. Kita sudah tahu wahyu yang pertama turun, perintahnya adalah membaca, dan itu menjadi bukti keunggulan manusia. Terkhusus Al-Quran, ya. Al-Quran kita anggap sebagai kitabullah, sebagai kitab suci, sebagai mukjizat. Ya. Namun, mukjizat Al-Quran ini berbeda dengan mukjizat yang diterima sebelum Nabi Muhammad SAW. Selain kitab Al-Quran, mukjizat sebelumnya secara lahiriah terlihat, secara kasat mata terlihat menakjubkan, bisa sampai mengatakan wow. Ya, ketika Nabi Musa melempar tongkatnya berubah jadi ular besar yang sangat besar, tentu membuat wow, ya, kagum seketika. Begitu juga ketika tongkatnya untuk membelah lautan, atau ketika Nabi Musa menyembuhkan beraneka macam penyakit, atau bahkan menghidupkan sementara orang yang
sudah meninggal. Pasti akan menimbulkan wow seketika itu juga. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika kita melihat Al-Quran secara fisik, maka tidak ada yang bisa kita takjubi. Misalnya kita bandingkan dengan Nabi Ibrahim ya, yang dibakar tidak mempan, tetap hidup. Coba, mohon maaf, misalnya Al-Quran hard copy ini kita bakar sekarang. Kira-kira terbakar atau enggak, Mbak Nabila, Mbak Widya? Al-Quran kertasnya, kalau kita sekarang bakar, kira-kira terbakar atau enggak itu? Terbakar. Terbakar. Karena sunatullahnya seperti itu ya, sunatullah, hukum alam. Tapi pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi Al-Qur'an supaya tidak terbakar seperti saat melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa coba? Kenapa Allah tidak melindungi? Kan sama-sama mukjizat. Karena Allah ingin menyampaikan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an itu bukan pada fisiknya, tapi pada isinya. Jadi benar tadi yang dikatakan orang Yahudi, isinya, mukjizatnya itu adalah ada ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dan secara kontekstual ya bisa kita terjemahkan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah mukjizat. Karena ilmu ini yang dapat merubah nasib manusia. Ilmu yang dapat merubah peradaban manusia. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi ilmu suatu bangsa, maka dia akan semakin maju. Berbeda tadi, kalau tongkatnya Nabi Ibrahim hanya merubah tongkat jadi ular, tongkatnya Nabi Musa, atau membelah sungai, atau tangannya Nabi Isa menyembuhkan. Tapi ilmu adalah mukjizat yang bisa merubah peradaban manusia. Ya, bisa dikatakan secara tidak langsung Allah ingin mengatakan bahwa mukjizat itu ya sesungguhnya ada pada kita seberapa menguasai ilmu. Ya. Nah, ada beberapa teknik ya agar kita menjadi seorang yang gemar membaca, gemar belajar. Pertama, teknik yang diperkenalkan oleh seorang Yahudi juga, Bill Gates, yang punya Microsoft. Orang Yahudi itu. Apa-apa orang Yahudi sekarang. Beliau memperkenalkan sebuah teknik bahwa one week, one book. Dia punya target, setiap minggu harus hatam satu buku. Bukti caranya harus hatam satu buku dalam satu minggu. Itu cara beliau upgrade diri. Artinya dalam sebulan dia hatam 4 buku. Dalam setahun dia hatam 12 kali 4, 48 buku. Saya yakin kalau kita benar-benar menguasai hatam 48 buku itu, kita akan menjadi orang yang sangat berbeda. Pertama, kita bisa menjadi orang yang sangat cerdas. Kenapa? Pertama, otak kita diasah. Diasah dengan cara membaca. Ya, kurang lebih sama seperti pisau. Diasah biar landep. Kalau kita biasanya dengan belajar, dengan diskusi, sehingga otak kita bisa lebih cerdas. Yang kedua juga tentu adalah wawasan yang semakin luas. Nah, teknik pertama tadi Bill Gates. Teknik kedua dari Aisyah, NA, Aisyah dan NA itu membuat gerakan setiap hari membaca 10 halaman. Ya, MPC, buku caranya ya setiap hari kita harus membaca 10 halaman buku untuk upgrade diri. Ada juga teknik ketiga yang diperkenalkan oleh Agus Sukoco ya, dalam bukunya Nine Golden Habits. Beliau membuat gerakan namanya 1 hari 1 jam membaca buku. Buku caranya dari 24 jam waktu yang kita punya setiap hari, kita sisihkan 1 jam khusus untuk membaca buku.
untuk upgrade diri. Ya, supaya apa ya? Supaya kita menjadi manusia yang unggul. Itu kembali kepada diri kita. Mau menjadi manusia yang unggul, muslim yang unggul, atau muslim yang biasa-biasa saja. Kalau mau yang unggul ya ini, secara sederhana setiap hari kita harus belajar. Baik tadi tekniknya Bill Gates, tekniknya Asia atau Agus Koco. Atau yang keempat, tekniknya seorang Elon Musk, pemilik mobil Tesla. Dia punya target setiap hari dia harus belajar. Dia seringnya belajar dari YouTube ya. Jadi setiap hari dia menyisihkan sekian waktu untuk membuka YouTube, belajar hal-hal yang sesuai dengan profesinya, yang bisa mengembangkan dirinya, karirnya. Ya memang itu. Ya, nanti kembali ke kita sendiri. Seberapa kita menyesal karena tidak berikhtiar. Ini mumpung para mahasiswa ini masih kuliah, ya, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Ya, syukur di sela-sela kuliah, upgrade diri, misalnya bahasa Inggrisnya, supaya bisa lanjut ke S2 dengan beasiswa, syukur-syukur S3, syukur-syukur jadi guru besar, jadi profesor di Unimugo. Saya doakan semoga terus lanjut belajarnya, ya, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Ya mudah-mudahan juga pendidikan formal sampai jenjang S3. Ya. Oke, ini ayat-ayat yang ada dalam ini ya, dalam RPS saya coba angkat. Sini disampaikan bahwa janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini juga yang diajarkan Ahmad Dahlan sebenarnya. Bagaimana beliau mengajarkan Quran Surah Al-Ma'un, Quran Surah Al-Asr sampai berulang-ulang kali. Sampai sudah hafal Arabnya, hafal artinya, tapi Ahmad Dahlan tidak mau beranjak sampai murid-muridnya mengamalkan ajaran Quran Surah Al-Ma'un dan Quran Surah Al-Asr. Ya, karena disitulah nanti mukjizat sebagai Al-Quran sebagai mukjizat itu akan muncul ketika Al-Quran itu dipelajari, terjemahnya, dipelajari tafsirnya, kemudian diamalkan. Maka di situ akan muncul, akan terlihat kemukjizatan Al-Quran. Artinya ilmu ya, artinya ilmu. Nah, kita yang mengaku orang beriman, bisa jadi kita kalah sama orang Yahudi tadi ya, yang diceritakan atau temannya Pak Habibie. Coba kita pernah nggak selama ini khatam terjemah Al-Quran? Terjemahnya loh, bukan bahasa Arabnya. Kalau Al-Quran bahasa Arabnya saya yakin setiap tahun pada khatam ya. Apalagi ada Ramadan, one day one juice, selesai. Tapi apa pernah kita khatam terjemah Al-Quran? Apalagi khatam tafsir Al-Quran. Apalagi sampai mengamalkannya. Kalau pada tahapan sampai mengamalkannya, barulah mukjizat itu nyata. Nah, ini Mbak Diah, Mbak Nabila ya, dalam sebuah survei yang dilakukan di Jawa Barat, dikatakan bahwa di Indonesia dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang punya minat membaca. Jadi kalau penduduk Indonesia sekarang 250 juta, berarti di Indonesia yang punya minat membaca itu hanya 250.000 orang. Berarti berapa nih? 1%-nya ya? Nggak sampai ya, 0,1% ya. Kalau 10%-nya 100, 1%-nya 10. 0,1% punya minat membaca. Ya, jangan heran kalau Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara yang lain.
Teknologi yang kita adopsi baik di bidang kesehatan itu rata-rata sudah dilakukan mereka, dipakai mereka sekitar 20 tahun yang lalu. Tadi kayaknya ada slide yang menarik ya terkait ilmu apa tadi dari Mbak Widya itu tentang ilmu apa ya, saya lupa tadi. Oh, sampai kapan ilmu itu akan mendatangkan apa maslahat kemanfaatan ya. Tadi di slide kalau nggak salah itu sampai kita meninggal. Ya, itu betul kalau sampai kita meninggal, tapi untuk diri kita sendiri. Tapi ilmu akan bahkan akan bermanfaat setelah kita meninggal ketika ilmu tersebut kita bagi ke orang lain. Itu yang namanya amal jariah ya. Idza mata ibnul Adam in qata amaluhu ila min salasin. Ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 hal. Ya, waladun soleh, anak yang soleh, yang senantiasa menjadi anak yang berbakti, mendoakan orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Atau sodakotun jariah, sedekah jariah ya, yang kita berikan semasa masih hidup. Atau ya yang terakhir tadi ilmu yuntafa'ubi, atau ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita sudah meninggal, tapi ketika kita sebelum meninggal sering berbagi, bersaring ilmu, maka yaitu menjadi amal jariah. Ya ini kesempatan yang luar biasa ketika era terbuka informasi ini, kita gunakan, manfaatkan medsos kita untuk menyebarkan kebaikan. Maka itu akan jadi amal jariah. Begitu juga sebaliknya, ketika medsos kita gunakan untuk berbagi hal-hal yang tidak bermanfaat, itu bisa jadi dosa jariah. Dosa yang akan terus mengalir, karena itu nggak kehapus ya. Infonya, apa yang kita update di medsos itu tidak akan terhapus sampai 100 tahun. Setelah 100 tahun memang akan dihapus ya, karena memorinya tentu akan terus meningkat. Nah, di ayat ini yang menarik dari beberapa pertanyaan kemarin ada di kelompok farmasi dari keperawatan. Sejak kapan sesungguhnya Allah mengenalkan ilmu ya, kepada manusia? Ini terjawab di Quran surah Al-Baqarah ayat 31 ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Allah sudah mengenalkan ilmu kepada Adam ya, berupa nama-nama benda yang ada di alam semesta. Artinya apa? Artinya bahkan sebelum turun perintah Iqra tadi, yaitu sudah ada sinyal bahwa betapa pentingnya ilmu. Nah, hal ini nanti terkait ya di Quran surah Al-Baqarah juga ayat sebelumnya ya, ini ayat 31 ya, ayat sebelumnya ayat 30 ketika malaikat bertanya kenapa bukan malaikat yang dijadikan khalifah di bumi, khalifatul fil ard. Kenapa bukan malaikat yang dijadikan pemimpin di bumi ini? Padahal malaikat adalah makhluk yang suci, tidak seperti manusia. Nah, inilah yang membedakan. Allah lebih memilih mereka yang berilmu untuk menjadi pemimpin. Ya, tentu harapannya ilmunya adalah ilmu yang lurus ya, ilmu yang baik, sehingga bisa menjaga diri dari kesucian. Ini Bill Gates yang tadi saya sampaikan. Investasi yang paling profitable adalah investasi ilmu pengetahuan ya. Bisa diperoleh melalui pendidikan formal seperti yang sedang kalian tempuh. Bisa juga non formal. Non formal ini lebih fleksibel. Kita bisa belajar dari mana saja. Setiap hari luangkan waktu untuk membaca atau bahkan menonton YouTube ya yang kira-kira bisa meningkatkan kapasitas kita, bisa meningkatkan karir kita, bisa menambah wawasan kita untuk unggul. Terserah sukses atau tidak, kita sendiri yang menentukan. Mau jadi orang gagal, mau jadi orang biasa-biasa saja, ya sudah, malas-malasan saja. Scrolling, tidur, makan. Ya.
Kalau mau jadi ingin sukses, bahagia, dan juga bisa bahagiakan orang lain, terutama keluarga kita, ya, orang tua kita, ya harus jadi orang yang terus belajar. Ya, jangan berhenti hanya di S1 ya. Mudah-mudahan saya doakan dapat beasiswa, ya, dapat beasiswa. Ya, syaratnya selain berdoa ya berusaha minimal perbaiki ini ya TOEFL-nya ya bahasa Inggrisnya. Nah, ini hadis ini juga menguatkan kembali kenapa ilmu bisa juga dikatakan sebagai mukjizat ya. Man aroda dunya fa'alai bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arodal huma fa'alai bil ilmi. Ini sudah jelas ya. Untuk mendapatkan dunia dengan ilmu. Itu artinya kan dengan mukjizat. Bisa dapatkan dunia dengan ilmu. Hanya dengan mukjizat kita bisa menghadapkan atau mendapatkan dunia. Begitu juga akhirat. Ingin bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Ilmu agama dan juga ilmu umum. Sudah, mukjizat terakhir itu adalah ilmu. Ilmu umum dan ilmu agama. Ini juga ada dalam ini ya RPS Az-Zumar ayat 9. Dikatakan, apakah kamu lebih beruntung atau orang yang beribadat di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan-Nya. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Diperkuat lagi ya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Adakah sama bangsa yang mengetahui dengan bangsa yang tidak mengetahui? Adakah sama bangsa yang berilmu dengan bangsa yang tidak berilmu? Sudah jelas kalau bangsa Indonesia sekarang tertinggal karena bangsa kita kurang berilmu. Termasuk mungkin juga karena kesalahan kita memilih pemimpin yang ilmunya tidak mumpuni dari waktu ke waktu. Ya tentu ini akan kita pertanggungjawabkan. Baik, ini tadi sudah ya yarfa'illah minkum walatina utul ilma darajah. Oke. Ini sudah saya upload di Edu, bisa di-download materi saya. Ini Mbak Widya dan Mbak Nabila ya. Ke Unimugo harus seperti ini enggak untuk bisa belajar? Mbak Nabila, Mbak Widya. Enggak, Pak. Oh enggak. Artinya apa? Artinya kita harus bersyukur ya. Karena banyak orang yang jauh lebih sulit dari kita, tapi tetap semangat dalam menuntut ilmu. Coba kalau para mahasiswi Unimugo harus ke Unimugo seperti ini. Kira-kira lebih banyak yang berangkat atau yang tidak berangkat ini? Udah ada yang berangkat, Pak. Nggak ada yang berangkat. Berarti masih kalah nih sama 3 anak ini ya. Bisa jadi 3 anak ini sudah jadi orang yang sangat sukses loh ini. Betapa gilanya ya. Kita bersyukur ya sudah banyak kemudahan. Ya, bahkan sekarang bisa kuliah kapanpun, dimanapun, tidak harus keluar rumah, nah, itu luar biasa. Ya ini mari kita wujudkan ya rasa syukur ini ya dengan sungguh-sungguh menambah ilmu, ya, baik lewat pendidikan formal maupun non formal. Oh itu untuk diri kita sendiri kok, bukan untuk orang lain. Jangan sampai nanti kita sudah tua malah menyesal ya. Kenapa saya dulu punya banyak waktu luang tidak upgrade diri. Persaingan semakin ketat ya. Zamannya kalian mungkin nanti S1 udah nggak cukup ya, sudah nggak relevan. Sekarang S2 saja banyak yang nganggur loh. Banyak yang tidak punya pekerjaan ya. Apalagi membuka lapangan pekerjaan. Ya kalau agak aman ya cari beasiswa sampai S3 ya, S3. Kalau sudah S3 insya Allah malah buat rebutan ya, buat rebutan. Ya, kecuali kita mau ini ya, mau wira swasta ya.
Tapi saya kira sekarang berwirausaha juga sudah beda dengan zaman dulu ya. Sekarang persaingan semakin ketat, teknologi semakin canggih, ya tetap harus upgrade ilmu juga ya, walaupun tidak harus pendidikan formal. Ayo, mari sungguh-sungguh belajar ya untuk kebahagiaan kita di diri sendiri, juga untuk ya keluarga kita, ya orang-orang sekitar kita. Wah, ini pesan Imam Syafi'i. Di Unimiko juga ada pesan Imam Syafi'i ya, yang ditempel di dinding-dinding itu ya. Kata beliau, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 bekal. Pertama adalah bekal kecerdasan. Bekal kecerdasan itu ya kalau sering kita asah tadi otak kita, sering kita gunakan, ya, minimal dengan rajin membaca ya. Kemudian juga dengan semangat. Wah, kayak tadi ya, anak-anak yang nyebrang jembatan punya semangat tinggi. Kalau ke Unimuko dalam keadaan loyo, yang nggak dapat kesungguhan, ya, menjada wajada, sungguh-sungguh atau tidak. Ya. Kalau ya tinggal nanti kita nilai diri saja. Kalau kita nanti di usia senja gagal, di usia tua gagal, berarti kita dulu ketika muda tidak sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh dalam belajar atau upgrade diri. Dana, dana banyak beasiswa ya. Makanya kuasai itu bahasa Inggris terutama ya. Mana saya punya keponakan itu ya, TOEFL-nya di atas 500. Itu diketahui orang lain, padahal dia tidak sedang mencari pekerjaan. Ketika diketahui orang lain, dia justru langsung ditawari jadi dosen di UIN. Luar biasa. Hanya karena Pak Rektor itu sedang kesulitan mencari dosen filsafat, tapi dengan TOEFL di atas 550. Dia punya, ya. Ayo, belajar bahasa Inggris banyak itu di YouTube ya. Modal kuota banyak yang free. Cari di yang ini ya, tempat-tempat khusus itu. Juga dengan bimbingan Ustadz, ya kita butuh mentor ya, dan waktu yang panjang. Ya waktu yang panjang ya nggak ada selesainya kita belajar. Sampai meninggal kita terus belajar ya. Terus menambah atau upgrade diri, menambah ilmu. Ini tentang hafalan, ya, Imam Syafi'i juga mengingatkan kita kalau kita ingin mudah dalam menghafal, ya kita jauhi maksiat. Ya, HP kita itu, Android kita itu kan sesuatu yang netral. Akan banyak maksiat atau tidak, ya, tergantung usernya ya, tergantung kita. Kan kelihatan nanti di berandanya. Mana YouTube misalnya, mana hal apa yang sering kita buka, ya di situ yang akan sering muncul. Kalau kita sering nonton film, ya di beranda kita akan sering keluar pilihan film-film dengan sendiri. Itu algoritma, ya, algoritma. Mereka sudah pakai artificial intelligence, sudah tahu kita kesukaannya tiap hari nonton apa. Jadi besoknya ya atau saat itu ya keluar. Oh, kamu suka nonton ini, nanti setelah ini akan keluar lagi yang seperti ini, yang seperti ini. Itu kecerdasan buatan. Nah, di situ kita bisa berkaca ya. Coba dibuka ya, YouTube-nya Mbak Widya sama Mbak Nabila. Beranda dibuka pertama, yang muncul apa ya? Yaitu yang sering kalian lihat. Ya. Kalau yang banyak muncul kok kursus bahasa Inggris, ya itu berarti yang sering kalian tonton. Tapi kalau yang sering muncul drakor, ya itu berarti kalian selama ini yang sering menghabiskan waktu untuk nonton drakor. Ya Yang boleh-boleh saja buat makan, Pak. hiburan. Oh, buat ya. Enggak, ya ini juga interaksi buat saya ya. Kalau HP saya dibuka ya banyak Amin Raisnya ya, karena sering nonton Amin Rais. Ya artinya apa? Tadi yang diajarkan oleh Elon Musk, pendiri Tesla, ya gunakan YouTube itu kaya akan ilmu pengetahuan. Dia belajar dari sana.
Dia bukan seorang ahli otomotif, tapi belajar otomotif itu dari YouTube. Belajar membuat mobil listrik itu dari YouTube. Bukan dia sekolah, dia tidak punya background membuat mobil otomotif, apalagi mobil listrik. Sekolah dia bukan di situ, tapi dia bisa karena belajar di YouTube. Ya. Ini pilihannya semakin luas. Sudah tadi ya. Integrasi iman, ilmu, dan amal ya. Iman saja tidak cukup, karena kalau iman niat baik tanpa ilmu itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan juga harus diamalkan. Bahkan Ahmad Dahlan mengatakan agama itu adalah amal. Kalau kita beragama Islam tapi tidak pernah beramal, mengamalkan ilmu kita, yaitu kita sedang tidak beragama ya, menurut Ahmad Dahlan. Sama ya, Imam Al-Ghazali, semua orang beriman akan celaka kecuali mereka yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan celaka kecuali mereka yang beramal. Semua orang yang beramal akan celaka kecuali mereka yang ikhlas. Ya, kalau yang ikhlas dimensinya spiritual ya. Ikhlas itu kan berarti mencari ridho Allah. Bukan berarti tidak boleh ditunjukkan ke manusia. Boleh sebagai contoh, sebagai uswah, selama kita bisa menjaga keikhlasan. Selama kita memang niatnya ya hanya untuk mencari ridho Allah. Saya kira itu Mbak Widya, Mbak Nabila. Jadi bertanya nggak nih Mbak Nabila? Silakan. Tapi pertanyaannya untuk Mbak Widya ya. Bukan ke Ya, saya. iya Pak. Iya, iya, Kayak gini. silakan. Eh, izin bertanya Mbak Widya. Tadi kan materinya ini kan tentang pentingnya ilmu. Lah, misal kalau kita udah udah menuntut ilmu itu feedback yang kita dapatkan itu apa sih? Feedback yang didapatkan penuntut ilmu. Terima kasih. Terdengar nih Mbak Widya tanyanya? Iya, Pak. Yang Oke. ditanyakan Mbak Nabila itu apa ke keuntungan kita gitu intinya. Kita dapat untung apa dari menuntut ilmu? Itu kan Mbak Nabila? Iya, Iya, Mbak. iya. Ya, dari kita menuntut ilmu itu kita akan dimudahkan jalan jalan ke surga. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama itu Mbak Nabila dimudahkan ke jalan surga seperti hadis riwayat Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, dicintai Rasul. Dari hadis riwayat Abu Daud, di sini dari Said bin Tasabit, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis diriku, lalu menghafal dan menyampaikan kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Yang selanjutnya, yang apa? Yang selanjutnya ini paling utama itu bahagia dunia akhirat. Dengan ilmu juga akan membawa kebahagiaan bagi seseorang, baik
di dunia maupun di akhirat. Seperti hadis Rasulullah di sini, barang siapa barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Seperti itu, Pak. Ini. Seperti Mbak Nabila. Sudah puas belum Mbak Nabila? Ya, insya Allah puas, Pak. Ya, ya, ya. Sangat komprehensif ya, jawabannya sangat lengkap. Ya, ilmu itu kan Nabi kan al ilmu an-nur. Ilmu itu cahaya. Minadzulumati ilan nur. Mulakan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Ya, bayangkan saja seorang dokter ingin mengobati, ya, seseorang ingin mengobati orang yang sakit tanpa punya ilmu, malah mencelakakan orang lain. Benefitnya tentu banyak ya untuk diri kita sendiri. Di Indonesia memang belum terlalu ini ya, belum terlalu dihargai ya. Kalau di luar negeri, orang yang berilmu, berpengetahuan itu penghargaannya sangat tinggi ya. Di negara-negara yang berkembang malah lebih fokus ke infrastruktur. Ya, mengapa sebenarnya orang-orang Indonesia punya SDM berilmu yang hebat-hebat di luar negeri? Mereka memang tidak mau kembali ke Indonesia karena apa? Yaitu reward penghargaan yang diberikan tidak sama dengan mereka. Saya kira itu Mbak Widya, Mbak Nabila. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, semoga dengan menghadiri majelis ilmu kita dapat pahala ukhrawi karena dikatakan senilai dengan jihad fisabilillah dan juga mendapatkan pencerahan bersama. Oke, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sami-sami.